Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gala Indra dimanapun Anda berada, sangat luar biasa sekali. Sekarang saya berada di Kabupaten Subang, di salah satu pondok pesantren yang terbesar di Kabupaten Subang. Nah, pondok pesantren tersebut bernama Matlaul Huda. Pondok pesantren ini, teman-teman, dibangun di kawasan dengan luas 3.500 meter persegi. Adapun kegiatan pondok pesantren ini, teman-teman, selain kegiatan belajar mengajar dari tingkat PAUD sampai tingkat menengah atau SMP, banyak sekali kegiatan yang sudah dihasilkan oleh pondok pesantren. Salah satunya adalah kegiatan seni budaya, marawis, kemudian kuliner, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat aja liputannya. Tetap stay tune di Gala Indra Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Gala Indra dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di daerah Purwodadi Subang. Nah, kali ini kegiatan saya untuk sama-sama untuk mendirikan kampung santri seperti itu di wilayah Subang. Nah, teman-teman Gala Indra itu pas bertanya-tanya, kampung santri apa aja sih kegiatannya, kemudian tujuannya, untuk apa sih teman-teman. Nah, kebetulan saya sekarang sedang berada di kediaman Ustadz Makmun. Nah, untuk lebih jelasnya, gak apa-apa nih kita tanya-tanya sedikit mengenai kampung santri yang akan mau kita kembangkan, yang kita mulai dari di bulan Mei 2020 ini. Nah, teman-teman, di sini saya sudah bersama Ustadz Makmun. Assalamualaikum Ustadz Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih kampung santri itu sebenarnya apa sih? Nah, karena teman-teman seperti teman-teman ketahui dari informasi yang sudah ada bahwa sebenarnya kita tuh sekarang sudah berada di akhir zaman, ya, yang itu yang saya baca dari Quran sama hadis. Nah, oleh karena itu teman-teman, alhamdulillah, jadi sudah banyak umat Islam
yang membentuk perkampungan muslim, kemudian kampung-kampung santri, pondok pesantren. Nah, tujuannya apa? Ya tetap teman-teman bagaimanapun juga kita akan kembali ke asal kita seperti itu. Oleh karena itu, nah kegiatan saya ini insya Allah mudah-mudahan dengan adanya saya berkomunikasi dengan Ustadz Makmun di sini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk melakukan yang lebih baik lagi, dan sekaligus juga kita sudah melakukan persiapan amal ibadah kita untuk kelak nanti di akhirat. Kita sharing aja di sini. Ustadz Makmun, pembangunan kampung santri yang sudah berjalan ini apa sih yang melatar belakangi gitu? Jadi dasar pemikirannya itu apa gitu? Jadi sehingga kok bisa muncul ide, oh kita akan bikin kampung santri seperti itu. Ya silakan Ustadz Makmun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada di mana saja berada. Memang begini, Bapak Indra, latar belakang dikarenakan kita ingin membangun kampung santri ini, memang sih yang namanya santri itu adalah satu kegiatan seseorang untuk mencari ilmu. Ya. Di antaranya mencari ilmunya, mencari ilmu agama Islam yang sifatnya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap penggalian atau yang namanya pesantren semua seluruh Indonesia mungkin ada pesantren, pasti si orang yang mencari ilmunya itu dikatakan santri. Mereka berakhlak mulia, mereka pada pintar, mereka pada hebat. Ya. Dengan itu maka kami di sini agak sangat ingin banget bahwa tempat kami ini diambil dari sebuah kata itu, kata santrinya itu. Kami berharap bahwa mereka ini yang datang ke sini, belajar di sini, mempunyai akhlak-akhlak seperti santri lah. Jadi lingkungannya lingkungan santri, mereka membaca Al-Quran, mereka berakhlak mulia, mereka bertauhid, kuat tauhidnya, mereka senang mengamalkan amal soleh, sholat dan sebagainya. Bahkan sangat yang kami inginkan di sini adalah diantaranya kepahaman membaca Al-Quran. Satu, di pemahaman membaca Al-Quran, kemudian kedua dibarengi dengan aqaid atau tauhid, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka sangat-sangat meyakini akan keadaan Allah, akan adanya Allah, meyakini akan nanti kita pulang ke keharibaan Allah dan membawa tentunya keridhaan dari Allah itu. Semoga Allah memberikan kepada kita kemuliaan sehingga kita semua ditempatkan dalam tempat yang mulia juga. Begitu Pak Ira. Amin. Amin. Berarti dasar pemikiran itu adalah supaya di sini tuh bukan hanya sekedar melakukan ibadah, kemudian ada sisi dakwahnya juga, kemudian di samping juga, nah berarti bisa dibilang tujuan mendirikan kampung santri ini bisa sebagai sarana untuk syiar dan dakwah. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian mungkin nggak sih, jadi di kampung santri ini nggak cuma sekedar kegiatan dakwah atau syiar, mungkin ada kegiatan lain gitu. Oh iya, banyak kegiatan lain. Di antaranya kegiatannya seni budaya, kemudian ada juga olahraga, kemudian ditingkatkan juga perekonomian, belajar bersifat ekonomi, kemudian cara mempraktekkan dari ibadahnya itu, kemudian mempraktekkan ekonominya itu. Ya. Maka kami belah-belah menjadi sebagai di bidang ekonomi, kami di fase-fase. Ada bagian ini, bagian pengembangan perikanan, bagian pengembangan di hewan ternak, kemudian bagian pengembangan dijual beli, kemudian di perkebunan juga Pak Ida. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi ya sobat Galindo semua, jadi tujuannya nggak cuma sekedar sebagai sarana dakwah dan syiar. Jadi diharapkan kampung santri ini bisa menjadi membangun perekonomian umat. Yang saya tangkap dari Ustadz Makmun ini. Karena apa? Jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga. Memang begitu. Kemudian juga bisa membekali para santri itu untuk mempunyai jiwa entrepreneur, kewirausahaan mandiri. Kemudian selain itu juga bisa pengembangan di seni budaya juga. Nah, seni budaya itu seperti apa tuh? Kita alhamdulillah di sini kita sekarang di latihan marawis, kemudian membuat di qiraatul Quran dengan memakai lagam-lagam Al-Quran, kemudian yang lainnya masih banyak lah.
Oh, baik. Nah, kalau boleh tahu kampung santri ini ada nggak sih visi misi dari Ustaz Ma'mun? Yang sangat kami harapkan adalah dalam visinya mereka yang mengaji di sini, yang datang ke sini, yang kami harapkan mereka mempunyai keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya di Al-Quran itu, yang Al-Quran, kemudian di bidang tauhid juga. Mereka yang kami sangat inginkan mereka mengamalkannya begitu. Oh gitu. Jadi bisa saya simpulkan menjadi suatu lembaga yang unggul dalam ilmu pengetahuan juga, khususnya ilmu pengetahuan agama dan ilmu yang bermanfaat bagi umat seperti itu. Iya. Kamu jadi dan juga tidak lepas dari pendidikan akhlakul karimah. Jadi pembangunan pribadian yang mulia. Harus dipraktekkan di sini. Karena apabila anak-anak itu lupa akan kemuliaan cara kemuliaan dirinya, maka kami giring untuk menjadi sosok yang seseorang yang bertingkah laku yang mengesankan lebih baik juga. Oh baik. Nah itu untuk dari visinya. Kemudian untuk misinya sendiri nih. Misinya apa ini kira-kira? Jadi untuk mencapai itu semua kan kita juga perlu misi-misinya. Oh iya. Ya di antaranya barangkali di sini kan memang ada guru-gurunya, guru pengajarnya memang banyak juga sekitar 10 orang. Kemudian ada wakil-wakilnya juga. Tetapi kami ingin bahwa di murid-murid kami ini ada kemampuan. Setelah mereka mendapatkan ilmu, dianya juga harus mampu mengembangkannya juga. Maka kan ilmu itu kan harus dimanfaatkan, diberikan, disiarkan, dan mereka harus mampu untuk mensiarkannya. Jangan sampai dia punya ilmu banyak, tetapi gimana sih cara memberikan pada orang? Harus ada kemauan, harus ada belajar, harus dari kemampuan itu semoga ilmu yang walaupun banyak, apalagi banyak walaupun sedikit atau banyak, semoga bermanfaat. Kemudian kami bekali santri-santri itu dengan perekonomian atau dengan ilmu-ilmu ekonomi, kemudian dengan ilmu-ilmu yang lain juga sih di bidang sains, kemudian di bidang sosial juga kami bekali mereka. Memang hidup ini tidak jauh dengan berinteraksi antara manusia dengan manusia. Kemudian membiasakan mereka mengamalkannya. Nilai-nilai agama Islam, nilai-nilai Al-Quran, kemudian nilai-nilai akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi itu, Pak Indra. Ya gitu ya, kira-kira seperti itulah. Oke, berarti banyak sekali di sini ya. Insya Allah. Jadi kalau boleh saya rangkum, pertama itu kita meningkatkan kemampuan untuk tenaga pengajarnya sendiri. Walau tadi sudah disampaikan kurang lebih ada 10 pengajar yang membantu di kampus santri ini. Kemudian selain itu juga membekali santri penguasaan ilmu pengetahuan juga, pengetahuan ilmu umum sama pengetahuan ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, kemudian ilmu yang lain misalkan fikih, apalagi fikih yang harus kita terapkan untuk fikih. Kemudian ada lagi untuk muamalatnya, buat kehidupan sosial dan lain sebagainya. Nah kemudian selain itu juga membiasakan untuk para santri itu ya selalu dalam mengamalkan nilai-nilai agama, langsung dipraktekkan jadi nggak cuma sekedar teori aja. Jadi sudah bisa langsung dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini kalau boleh saya tahu nih, Ustaz Ma'mun, jadi kegiatan apa sih yang sudah berjalan nih? Jadi pasti ini kan sebagai lembaga pendidikan yang saya tahu di sini sudah terbentuk pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Matlabul Huda yang bertempat di Kecamatan Purwadadi, Desa Purwadadi, dan Kabupaten Subang, Jawa Barat ini. Jadi kegiatan apa sih yang sudah dilakukan selama ini? Jadi yang sudah berjalan gitu. Yang jelasnya pasti di kepesantrenan ini adalah kegiatan ajar mengajar, kemudian tidak berhenti mengaji, tidak berhenti mencari ilmu, kemudian di bidang akhlaknya juga harus langsung dipraktekkan. Satu itu di bidang
pendidikan ilmu, kemudian ilmu-ilmu yang lain juga dia langsung diterapkan. Kemudian di bidang yang lain juga di bidang peternakan. Di bidang peternakan kami bimbing mereka bagaimana cara mengurus ternak, misalkan ada di bidang domba atau di bidang perikanan juga. Kalau domba bagaimana cara mengurus dengan lebih baik. Apakah ini domba juga harus mandi atau tidak, kan sama kayak kita juga kan. Kita mandi ya iya sama juga dong. Kita kan mandi, kalau kita mandi kan jadi sehat seger. Apalagi domba juga, domba di bulu-bulunya dipotong kemudian dimandiin kan jadi cakep juga. Apalagi insya Allah nanti beda. Kalau di Idul Adha itu kalau kita jual tuh ya domba yang seperti itu, yang cakep, yang ganteng, besar ininya, tanduknya gede tuh, harganya juga alhamdulillah lah mencapai 5 juta. Alhamdulillah ya, menguntungkan. Tetapi itu juga harus mengurusnya, maka kami terapkan kepada anak-anak kami bagaimana cara mengurus peternakan yang lebih baik. Apalagi ditambah juga perikanan kami. Sekarang di sini kita kan lagi di bidang perikanan, mencoba kami sekarang hampir berhasil itu di bidang ikan patin, Pak Ida. Ikan patin. Dulu memang dikarenakan ini suasana seperti ini, airnya di ikan mas memang kurang bagus kalau sebelah sini. Tetapi kalau di tempat-tempat yang lain ikan mas bagus banget di Kabupaten Subang ini. Sebab udaranya, udara cuacanya itu kan dengan panasnya cuaca ini jadi stabil ikan itu. Kemudian pengairannya juga hebat. Hanya kebetulan di tempat kami agak kurang baik aliran airnya, maka paling bisa kalau di ikan patin itu bagus, tapi kalau di ikan-ikan yang lain misalkan ikan emas dan ikan nila agak kurang bagus karena kan posisinya ini tempatnya juga harus memadai, begitu kan? Oh gitu. Berarti kegiatannya sudah ada yang sedang saat ini adalah selain kegiatan belajar mengajar, kemudian tadi disampaikan juga sudah membangun perekonomian umat, artinya sudah mengajarkan, memberi bekal pada para santri untuk berwirausaha, seperti peternak ikan, kemudian bahkan tambah kuliner, Pak Indra. Kuliner. Itu yang kuliner yang banget, enak banget. Nih kalau Pak Indra tahu nih, ntar insya Allah kalau Pak Indra kesini ya, akan kami coba, akan kami suguhkan bakar ikannya, mantap banget. Ada lagi sambelnya tuh. Sambelnya kalau itu rasa lada khasnya levelnya 9, mantap banget. Ada lagi 3 lagi, yang ketiga. Ini sayur asemnya, mantap surantep. Ntar kesini lah. Insya Allah di bulan Syawal kalau dia Pak Indra kesini, kita makan siang, kita coba kuliner seperti itu. Bahkan sekarang kan lagi kita nggak begitu, di karena bulan puasa nih, memang nggak begitu operasionalnya. Apalagi di bulan ini lagi ada corona ya, jadi nggak diperbesar-besarin, tapi biasanya sih berjalan baik. Alhamdulillah. Berarti kalau Sobat Gala Indra dimanapun Anda berada ya, seperti kita tahu nggak cuma sebuah kegiatan belajar mengajar aja. Jadi di sini juga sudah ditanamkan kewirausahaan mandiri untuk para santri. Dan bukan itu aja teman-teman, jadi sudah dikembangkan untuk sisi kulinernya. Nah teman-teman nggak apa-apa, nanti kalau bisa teman-teman mau berkunjung ke daerah Purwodadi Subang, kalau mau icip, mau nyoba enak gak sih kulinernya, nggak apa-apa, silakan aja. Kita semua diundang ya, insya Allah mudah-mudahan itu juga sudah pengembangan ya. Oke, jadi benar-benar teman-teman di sini nggak cuma sekedar kita dakwah saja, jadi sudah dikembangkan untuk kegiatan usahanya. Bahkan ada yang kepengen ini ya, Pak Indra, membuka cabang di daerah Garut. Sama saya, dia bilang buka cabang dong di sini dong. Alhamdulillah. Berarti informasi nggak cuma di sekitar Subang aja teman-teman. Jadi sudah mencapai Garut. Mungkin Jakarta. Bahkan pernah yang dari Jakarta tuh ada tamu lewat kali dia. Mampir dia, setiap saya kesini pasti akan mampir, dia bilang gitu. Alhamdulillah. Memang dia mampir selalu. Jadi teman-teman harus coba nih ke Purwodadi Subang. Kalau misalkan saya cuma kita mendengar aja, teman-teman nggak akan percaya enak apa nggak. Makanya teman-teman perlu coba, perlu datang ke pondok pesantren Nahdlatul Huda di Purwodadi Subang. Nah harapannya apa sih dari dibuatnya kampung santri ini, Kang Obi? Ya kami sangat berharap bahwa satu bermanfaatnya tempat ini. Karena ini tempat ini diawali dengan memang ada pemberian wakaf dari seseorang yang soleh, kemudian seseorang yang sangat baik, orang yang soleh banget, yang bernama Bapak Menteri Aceh saat itu sekitar tahun 82 atau 81.
yang istrinya yang bernama Raden Unaingsi, dia berikan wakaf ini. Nah dengan rasa itu saya sangat ketakutan kalau tempat ini nggak bermanfaat. Semoga tempat ini bermanfaat, berkembang banyak. Kemudian mereka yang khususnya di daerah-daerah yang dekat-dekat lah, apalagi yang jauh, mereka supaya datang ke sini, mari kita menukil, mengaji, bermanfaat lah. Saya berharap tempat ini berkembang, kemudian saya berharap anak-anak menjadi pintar, saya berharap ekonominya juga melesat, saya berharap mereka membawa akhlakul karimah, membawa ketenangan bagi kita semua. Ya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mudah-mudahan siapa yang mau berlomba dalam kebaikan silahkan, karena nanti saya akan mencantumkan alamat yayasan, kemudian nomor rekening yayasan Amal Huda, supaya teman-teman yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan bisa langsung berpartisipasi di dalamnya. Sampai itu kan yang katanya di dalam ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu Pak Indra. Baik. Satu daerah tempat yang kaya, yang indah, yang penuh dengan rahmat Allah dan ampunan Allah juga gitu Pak Indra. Nah itu teman-teman, bagi teman-teman sebagai dimanapun Anda berada, kalau mau mampir silahkan, karena saya berada di lokasi ini suasana sangat tenang sekali. Karena yang kita tahu teman-teman, ketenangan itu tidak mudah didapatkan. Walaupun kita sendiri memiliki harta yang banyak, kemudian kedudukan, tapi namanya hati tenang itu memang tidak mudah diciptakan. Itu semua berawal dari keikhlasan kita. Seperti itu. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini yang sudah berjalan bisa menginspirasi buat teman-teman sekalian. Insya Allah kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagi yang ingin berpartisipasi silahkan saja. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada masukan atau ada ibaratnya saran-saran yang membangun, silahkan bisa teman-teman tuliskan aja di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau bisa saya jawab. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan Galah Indra tetap eksis dan bisa memberikan inspirasi buat semuanya. Amin. Oke, mungkin itu aja Ustaz Ma'mun. Saya cukupkan apa yang kita lakukan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.